Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang menjadi inspirasi kami, sebuah kisah cinta yang haru, tentang cinta yang tak terbatas, tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Kisah ini telah kami edit sedemikian rupa. Selamat menikmati. Hari berganti hari. Tak terasa, seminggu sudah Yusuf dan Samara saling mengutarakan isi hati mereka. Hampir setiap hari, mereka bertemu dan bertukar cerita tentang apa saja di bawah pohon rindang yang biasa mereka datangi. Sore hari saat mengaji, mereka berdua hanya saling menatap dan melempar senyuman. Hingga di suatu pagi, saat mencari kayu bakar di hutan, Latifah bertanya pada Samara. Samara, aku mau kamu jujur ya. Kamu tuh pacaran ya sama Kak Yusuf? Samara terkejut mendengar pertanyaan Latifah. Begitu pula dengan Rani. Hah? Emang iya, Ra? Kamu beneran pacaran sama Kak Yusuf? Tanya Rani dengan antusias. Gimana ya? Samara bingung menjawabnya. Ia khawatir Latifah akan marah padanya. Jawab aja yang jujur. Kamu beneran pacaran sama Kak Yusuf atau enggak? Latifah kembali mendesak. Emang kamu tahu dari mana, Tifa? Ditanya malah balik nanya. Aku lihat kalian lagi duduk berduaan di bawah pohon besar sana. Kalian pacaran kan? Samara mengangguk perlahan. Maaf ya teman-teman, aku nggak bermaksud rahasiain ini dari kalian. Aku cuma nggak enak aja mau ngomongnya. Sejujurnya, aku emang suka sama Kak Yusuf dari dulu. Tapi aku nggak berani bilang. Terus, seminggu yang lalu, Kak Yusuf bilang kalau dia selalu berdoa agar namakulah yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz sebagai pasangan hidupnya. Dia tanya, apa aku mengizinkan dia untuk selalu menyebut namaku dalam doanya? Terus, aku jawab iya. Latifah terlihat kesal, sedangkan Rani nampak sangat senang. Tuh kan, Ra? Emang bener kan? Kak Yusuf itu suka sama kamu. Aku udah bilang kan dari sebelum ini, kalau cara dia menatap kamu itu beda banget sama Ra. Kamu itu spesial di matanya. Tapi, aku bener-bener minta maaf sama kamu, Tifa. Aku bukan yang gak mau ngertiin perasaan kamu. Cuma, kalau aku menolak Kak Yusuf, itu juga akan menyakiti hati kami. Aku minta maaf ya, Tifa. Aku harap kamu gak marah sama aku. Latifah menjawab dengan ketus. Ya, terserah kalian lah. Toh selama ini juga semuanya cuma memperhatikan kamu. Si paling pinter, si paling jago, si paling hebat, dan juga nomor 1. Tifa, kamu jangan sinis gitu lah. Kan dari awal aku udah bilang sama kamu, jangan terlalu suka sama Kak Yusuf. Karena kita nggak tahu perasaan Kak Yusuf. Sejak lama juga aku perhatikan Kak Yusuf tuh emang kelihatan beda kalau sama Samara. Udahlah. Lagian, aku juga bisa apa? Toh Kak Yusuf pilihnya Samara. Udah ya, aku duluan. Latifah melangkah pergi diiringi tatapan Samara yang merasa bersalah. Duh, aku jadi gak enak deh sama Latifah, Ram. Biarin aja. Dianya aja yang dari awal terlalu percaya diri, terlalu meninggikan dirinya. Jelas-jelas Kak Yusuf gak pernah memperlakukan dia dengan spesial. Tapi tetap aja merasa kalau dia yang disukain sama Kak Yusuf. Aku udah selalu nasehatin dia, tetap aja dia gak mau denger. Namun hati Samara yang tulus masih tetap merasakan ganjalan. Ia tak ingin persahabatannya dengan Latifah rusak hanya karena seorang laki-laki. Tapi ia pun tak bisa menampik perasaan cintanya yang sekian lama tersimpan untuk Yusuf. Samara hanya berdoa, semoga waktu akan mengembalikan persahabatan mereka kembali seperti dulu. Beberapa hari setelahnya,
Samara dan Rani terkejut mendengar kabar bahwa Latifah dan keluarganya pindah ke kota. Namun mereka pun tidak tahu ke kota mana Latifah pindah. Ran, Tifa masih marah sama aku ya. Dia pindah aja nggak bilang-bilang. Nggak pamit juga sama Vita. Ucap Samara dengan sedih. Dia juga gak pamit sama aku, Ra. Mungkin ada alasan lainnya. Rani menenangkan Samara. Terakhir kita ketemu kan dia marah sama aku, Ran. Gara-gara masalah Kak Yusuf. Ya, tapi aku sih masih yakin dia gak terlalu mempermasalahkan itu. Saat sedang berbincang, datang seorang anak kecil sekitar usia 8 tahunan yang mereka kenal. Ia anak tetangga Latifah. Kak Rani, Kak Samara, ini ada titipan surat dari Kak Latifah. Katanya, aku suruh kasih surat ini ke kakak berdua. Ucap anak itu sambil memberikan sebuah kertas yang dilipat berbentuk surat. Oh, makasih ya, Dek. Jawab Samara sambil menerima surat itu. Anak kecil itu mengangguk, lalu pergi. Cepetan buka, Ra. Latifah nulis apa? Samara membuka surat itu, lalu membacanya bersama Rani. Assalamualaikum Samara, Rani. Maaf ya, aku pergi tanpa pamit. Samara, aku sebenarnya sama sekali gak marah sama kamu. Hari itu, waktu aku lihat kamu berdua sama Kak Yusuf, aku sadar kalau kalian berdua memang cocok. Kalian sama-sama saling cinta. Waktu kita bertiga bahas soal ini kemarin dulu, aku gak bermaksud marah sama kamu dan Rani. Aku sebenarnya cuma sedih dan marah sama diriku sendiri. Kenapa aku gak bisa terus di sini sama kalian? Kenapa orang tuaku harus pindah ke kota? Aku masih ingin bersama kalian, tapi sayangnya orang tuaku mengajak cepat pindah karena ayahku dapat warisan dari kakek dan dia mau kami buka usaha di kota. Maafin aku ya Samara, Rani. Nanti aku tulis surat dari kota. Kalian balas suratku ya nanti. Salam sayang, Latifah. Samara dan Rani lega. Ternyata inilah alasan Latifah pergi tanpa pamit pada mereka. Bukan karena marah, tapi karena memang harus cepat pindah dan ia sedih. Nah kan, Ra, bukan gara-gara kamu sama Kak Yusuf. Tifa pindah emang karena diajak orang tuanya cepet-cepet pindah. Iya, Ran. Kalau Tifa kirim surat lagi dari kota, nanti kita balas ya, Ram. Rani mengangguk. Hari itu seperti biasanya, Yusuf menemui Samara di tepi jalan menuju sawah. Mereka berbincang di bawah pohon rindang dekat tepi jalan itu. Kak Yusuf, kemarin ada yang datang ke rumah melamarku. Ucap Samara membuka percakapan. Oh ya? Lalu bagaimana? Ya, seperti biasanya, bapak nolak dia. Dan aku baru tahu kalau setiap bapak nolak laki-laki yang melamarku selalu dengan alasan aku belum waktunya menikah. Aku mau disekolahkan lagi ke kota. Apa memang bapak mau sekolahin aku lagi ya, Kak? Entahlah Samara, bisa saja benar. Tapi, kalau kamu melanjutkan sekolah ke kota, aku sangat mendukungmu. Kamu anak yang cerdas. Rasanya sayang kalau nggak lanjut pendidikan lebih tinggi. Mana tahu nanti bisa jadi bos di kota. Ah, Kak Yusuf nih suka meledek deh. Siapa yang meledekmu? Aku bilang yang sebenarnya kok. Kamu memang cerdas, Samara. Samara menunduk malu. Yusuf tersenyum memandangnya. Samara, jalan hidup manusia itu memang sudah ditentukan. Tapi, sebagai manusia yang berakal, kita harus berusaha untuk kehidupan yang lebih baik. Kamu harus tahu, ada takdir yang tidak bisa diubah dan ada yang bisa diubah. Misalnya, jodoh, rezeki, dan maut itu tidak bisa diubah. Tapi kita tetap harus mengusahakan yang terbaik.
berusaha mencari rezeki, berusaha menjaga kesehatan, dan tetap meyakini semua ketentuan, kodo dan kodar milik Allah semata. Samara menatap kedua netra teduh Yusuf. Betapa Samara sangat mengagumi kepribadian Yusuf. Selama dekat dengannya, Samara semakin menyadari bahwa Yusuf memang seorang yang cerdas dan tegas, namun lembut dalam bertutur kata. Banyak nasihat-nasihat yang baik yang diberikan Yusuf kepadanya, dan itulah yang membuat Samara semakin jatuh hati. Kedua insan yang tengah jatuh cinta itu tenggelam dalam belayan cinta yang hangat. Namun keduanya tetap selalu menjaga diri mereka agar tidak tergoda dan terjerumus dalam perangkap setan yang tak pernah berhenti membisikkan kenikmatan semu yang menyesatkan. Sore itu seperti biasanya, Samara dan Rani pergi mengaji ke surau. Ra, gimana hubungan kamu sama Kak Yusuf? Kapan kalian nikah? Tanya Rani dalam perjalanan menuju surau. Wajah Samara memerah mendengarnya. Menikah? Aku nggak tahu, Ran. Itu tergantung Bapak. Selama ini nggak ada satupun pemuda yang melamarku yang diterima Bapak. Semuanya ditolak. Kalau nanti Kak Yusuf melamarmu, terus ditolak sama bapakmu gimana, Ra? Aku juga nggak tahu deh, Ran. Untuk saat ini, aku cuma bisa berdoa aja sih. Semoga Kak Yusuf itu benar-benar jodohku. Aku juga nggak tahu harus berbuat apa kalau Bapak sampai menolak saat Kak Yusuf mengamarku. Semoga bapak kamu terima ya. Kalau sampai Kak Yusuf nanti ngelamar kamu. Amin. Makasih loh, Ran, doanya. Hei, kita kan sahabat. Aku juga pengen yang terbaik buat kamu. Terlebih, itu adalah kebahagiaan kamu. Kamu manis banget sih. Aku juga selalu doakan kebahagiaan buat kamu ya, Ran. Amin. Kita saling mendoakan ya, Ra. Samara tersenyum. Tiba di masjid, Samara dan Rani tidak melihat Yusuf. Hanya ada Pak Winata yang mengajar mengaji, dan Pak Winata juga memberi kabar bahwa hari itu Yusuf sakit. Ia demam dan belum bisa mengajar ngaji. Mendengar hal itu, Samara merasa sangat khawatir akan kondisi lelaki yang disayanginya itu. Ra, Kak Yusuf sakit tuh. Jengukin dong. Malu, Ran. Kalau aku ke rumah Kak Yusuf. Kenapa malu? Malu sama siapa? Sama orang tuanya lah. Ih, nggak apa-apa. Kan jenguk orang sakit juga berpahala. Samara berpikir sejenak. Kamu temenin aku ya? Siap. Mau kesana kapan? Besok aja sebelum ke hutan nyari kayu. Boleh, aku setuju. Besok aku temenin ya. Samara mengangguk. Esok harinya, Samara dengan ditemani Rani mendatangi rumah Yusuf untuk menjenguknya. Memang sejak kemarin Yusuf demam, tubuhnya lemas dan tidak nafsu makan. Seharian kemarin Yusuf hanya berbaring di kamarnya. Assalamualaikum. Seru Samara dan Rani di depan pintu rumah Yusuf. Lalu terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Siapa ya? Pintu rumah dibuka. Nampaklah Ibu Yusuf yang menyambut mereka. Nak Samara, Nak Rani, silakan masuk, Nak. Wah, ada apa nih pagi-pagi? Tumben lo main ke sini. Ucap Ibu Yusuf dengan ramah. Samara menyenggol tangan Rani. Ia merasa malu untuk menjawab dan memberi kode agar Rani yang menjawabnya. Ini Bu, mau jenguk Kak Yusuf. Katanya Kak Yusuf sakit. Samara khawatir.
Rani, Samara mencubit kecil tangan Rani. Ih, sakit, Ra. kamu sih. Ibu Yusuf tertawa. Oh alah, ayo masuk. Iya, Yusuf demam dari kemarin. Berbaring aja di kamar, nggak nafsu makan. Sebentar ya, ibu panggilkan. Lalu Ibu Yusuf berlalu meninggalkan Samara dan Rani yang duduk di ruang tamu. Rani, kamu malah bilang gitu sih. Aku kan malu. Nggak apa-apa lah. Kan biar ibunya Kak Yusuf tahu kalau kamu ini yang pacarnya Kak Yusuf. Biar nggak salah paham. Nanti dikira aku lagi yang pacarnya Kak Yusuf. Rani meledek Samara. Ih, kamu. Rani tertawa. Sementara itu, Ibu Yusuf mengetuk pintu kamar Yusuf. Yusuf, ini ada tamu. Cari kamu mau jenguk katanya. Yusuf membuka pintu kamarnya. Siapa, Bu? Samara sama Rani. Hah? Samara? Suruh tunggu sebentar ya, Bu. Aku cuci muka dulu. Ibu tolong buatin minum ya, Bu. Maaf, Bu. Aku minta tolong aja, bukan nyuruh-nyuruh Ibu maksudnya. Yusuf terlihat salah tingkah, membuat ibunya tertawa. Ya Allah Yusuf, kamu ini sampai kikuk gitu. Iya, ini ibu mau bikinkan minum. Sudah sana cepetan cuci muka, ganti bajumu. Itu baju dari semalam kan? Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, udah sana. Ibu mau buatin minum. Yusuf segera masuk ke kamar mandi, sementara ibunya menyuguhkan minum untuk Rani dan Samara. Tak lama Yusuf menemui Samara dan Rani. Samara, Rani, maaf ya nunggu lama. Kak Yusuf, enggak kok, enggak lama. Tapi kalau Samara pasti rasanya lama banget deh nunggu Kak Yusuf keluar sampai berdebar-debar. Rani meledek Samara lagi. Rani, kamu nih dari tadi ngeledek aku terus deh. Yusuf tertawa. Oh iya, ada yang kangen sama aku nih kayaknya. Wajah Samara makin memerah. Kak Yusuf, sakit apa? Aku nggak apa-apa kok, cuma demam aja kemarin. Makasih ya, kamu udah perhatian sama aku. Sekarang Kak Yusuf udah baik kan? Iya dong, karena obatnya udah datang ke sini. Aduh, aku juga pengen jadi obat. Seru Rani. Yusuf tertawa, sementara Samara salah tingkah. Samara, kamu pasti nanti mau ke hutan cari kayu bakar. Boleh aku temenin kamu? Loh, Kak Yusuf kan lagi sakit. Istirahat aja, Kak. Ah, aku udah sehat kok. Nih lihat, aku udah gak lemes lagi, udah gak demam lagi. Ternyata kedatangan kamu adalah obat terbaik buatku. Ih, Kak Yusuf nih, ada-ada aja. Tapi beneran Kak Yusuf udah gak apa-apa. Kalau ikut aku cari kayu ke hutan, nanti Kak Yusuf malah sakit lagi. Sebaiknya Kak Yusuf istirahat dulu ya, biar nanti sore bisa ngajar ngaji lagi. Ya udah deh, aku nurut apa kata kamu. Aku istirahat dulu deh, biar nanti sore bisa ketemu kamu lagi di surau. Nah, gitu dong. Kalau Kak Yusuf sakit lagi, kan aku malah jadi sedih. Gak bisa ketemu Kak Yusuf tiap hari. Ucap Samara dengan malu-malu. Oh, jadi maunya ketemu setiap hari ya? Samara tersenyum dan mengangguk. Yusuf pun ikut tersenyum. Ya sudah, hari ini aku nurut deh sama kamu. Aku istirahat dulu. Sore nanti kita ketemu lagi di surau ya. Iya, Kak. Aku pamit dulu ya, Kak. Mau cari kayu bakar.
Kak Yusuf istirahat aja, makan yang banyak, biar cepat sehat lagi. Siap, cantik. Aduh, mesra banget sih kalian. Aku iri. Ucap Rani, sedangkan Samara menunduk menahan rasa bahagianya. Ya sudah Kak Yusuf, kami ke hutan dulu ya. Salam ya sama ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Samara. Samara mengangguk dan berlalu menuju hutan bersama Rani. Beberapa hari kemudian, siang hari setelah mengantar makan siang untuk ayahnya, Samara dan Yusuf duduk di bawah pohon tempat mereka biasa bertemu. Samara, ada hal yang ingin aku sampaikan. Ada apa Kak? Begini, Samara. Aku tahu saat ini aku memang belum memiliki banyak penghasilan. Tapi aku yakin ke depannya akan lebih baik. Hasil kebunku sudah lumayan banyak. Aku sudah mulai bisa menjual hasilnya ke kota. Aku juga sudah dapat beberapa undangan untuk mengisi ceramah. Samara, aku berniat untuk melamarmu. Apa kamu bersedia untuk menikah denganku? Samara terkejut. Kedua netranya nampak berkaca-kaca. Kak Yusuf mau melamarku. Yusuf mengangguk. Kamu mau menikah denganku? Iya Kak, aku mau menikah dengan kamu. Yusuf tersenyum. Kamu tunggu aja ya. Akhir pekan nanti, aku akan datang ke rumahmu dengan kedua orang tuaku. Aku tunggu Kak. Namun tanpa Samara sadari, ada sepasang mata yang melihat mereka dan ia mendengar semua pembicaraan keduanya. Perempuan paruh-baya yang sering berdagang di pasar desa bersama ibu Samara. Samara tidak mengetahui perempuan paruh-baya itu mendatangi ibunya dan menceritakan apa yang dilihat dan didengarnya. Wajah Bu Warti, ibu Samara, nampak terkejut dan tidak senang atas apa yang diceritakan oleh temannya itu. Sore harinya, Samara hendak pamit ke ibunya untuk pergi mengaji ke surau. Bu, Samara pergi ngaji dulu ya. Ucap Samara sambil mencium tangan ibunya. Mau ngaji atau mau pacaran? Samara terkejut. Ya ngaji Bu. Sudah sana? Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepanjang jalan, Samara masih memikirkan kata-kata ibunya. Ia sama sekali tidak menyangka ibunya akan mengatakan hal seperti itu. Pagi hari, Samara hendak pergi mencari kayu bakar. Ayahnya sudah pergi ke sawah. Samara menemui ibunya untuk pamit. Ternyata sang ibu tengah duduk di kursi yang berada di ruang tengah rumah mereka. Samara, ada yang mau ibu bicarakan. Duduk kamu. Samara menuruti dan duduk berhadapan dengan ibunya. Ada apa Bu? Tanya Samara dengan sedikit heran. Wajah ibunya terlihat agak marah. Samara menduga ada hal yang tengah menyinggung perasaan ibunya. Kamu itu pacaran ya sama si Yusuf itu? Samara terkejut. Ia bingung, dari mana ibunya mengetahui hal itu. Ia belum pernah menceritakannya. Itu sebenarnya begini Bu. Sebenarnya. Benar kan kamu udah pacaran sama Yusuf? Mau jadi apa kamu? Pacaran. Udah seperti anak liar aja kamu. Apa yang udah dilakukan Yusuf ke kamu? Udah pegang-pegangan? Sudah cium-ciuman? Astagfirullahaladzim. Enggak Bu, Samara nggak pernah melakukan hal seburuk itu sama Kak Yusuf. Kak Yusuf laki-laki yang baik, mengerti agama, nggak mungkin melakukan hal tercela begitu. Kak Yusuf bilang
kalau dia mau bawa orang tuanya untuk melamar Samara. Kami nggak berniat pacaran-pacaran yang seperti orang-orang lain, Bu. Kami ingin memiliki hubungan yang halal di mata Allah. Kamu terlalu meninggikan dia. Dia nggak pantas buat kamu. Maksudnya, nggak pantas gimana, Bu? Punya apa dia sampai mau melamar kamu? Mau kamu diajak hidup susah? Tapi Bu, Kak Yusuf kan lulusan pesantren. Nantinya, Kak Yusuf berniat ke kota untuk menjadi guru di sekolah menengah. Hah? Mau jadi guru? Kamu pikir gaji guru cukup untuk hidup enak? Jangan harap ibu dan bapak merestui kalian ya. Nggak akan pernah. Bu, memang apa salahnya? Kak Yusuf juga pekerja keras, Bu. Samara yakin dia nggak akan membiarkan hidup kami susah. Kamu nggak usah membantah ya. Mulai sekarang, kamu kalau ngaji aja sendiri di rumah. Nggak perlu kalau pagi kamu cari-cari kayu bakar lagi. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Tapi Bu, Nggak ada tapi-tapi. Sulit sana, masuk kamar. Dengan sedih, Samara masuk ke kamarnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Yusuf mampu memenangkan hati kedua orang tua Samara? Nantikan kelanjutannya pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Pernahkah kau tahu betapa dalam aku mencintaimu, meski tak terucap? Namamu selalu dalam tiap nafasku. Kita dekat namun begitu jauh. Hati ini tak bisa berdusta, melihatmu bahagia meski bukan denganku. Aku mencintaimu tapi tak bisa memilikimu, seperti bintang yang hanya bisa menatap rembulan dari jauh. Aku mencintai